Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji pembahasan masailul jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah atau sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi ahlul jahiliyah dalam hal itu. Ya, pada pertemuan sebelumnya karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk masalah jahiliyah yang ke-13 ya, yaitu al-ghuluwu fil ulama'i was salihin. Ini permasalahan masalah jahiliyah yang ke-13, yaitu ghulu, berlebihan, ekstrim kepada para ulama dan orang-orang soleh. Kaqaulihi, sebagaimana yang Allah kabarkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian gulu, berlebihan dalam agama kalian, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kalian berkata atas nama Allah kecuali benar. Jangan kalian berkata atas nama Allah kecuali dengan benar, perkataan yang benar, bukan perkataan yang dusta. Surat An-Nisa ayat 171. Nah, ini Bapak-bapak, tema yang kita bahas dan sudah mulai kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sikap ghulu, berlebihan, ekstrim terhadap para ulama dan orang-orang soleh. Dan ghulu sudah kita bahas secara bahasa, artinya ziyadatu anil had, melewati batas, pertambahan dalam sesuatu yang sudah dibatasi. Ini batas ditambah lagi, berarti sudah berlebihan kan, istilahnya gitu. Contohnya ini air gelas, nah ini gini penuh begini, lalu saya kasih air lagi, bagaimana? Nah, itu kan berarti udah melebihi batas, pertambahan dalam masalah batas ini. Iya. Makanya ada istilah ghalal qidr, periuk sudah ini mendidih. Jadi ketika kita masak ini, masak air, kan pertama airnya kan normal segini. Ketika sudah dipanaskan, jadi bagaimana? Keluar airnya kan? Biasanya begitu kan? Nah, itu ghulu. Nah, ini secara bahasa begitu. Secara bahasa ghulu itu sikap berlebihan, melampaui batas. Dan secara istilah juga hampir sama. Artinya apa? Aziyadatu fi raf'i syakhsin, kata Syekh Shalal Fauzan menjelaskan makna ghulu secara syariat, secara istilah. Aziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi la'iqati bihi, menambah atau berlebihan dalam mengangkat seseorang di atas kedudukannya yang pantas. Mengangkat berlebihan dalam mengangkat seseorang, melebihi batasnya, melebihi kedudukannya yang layak. Contohnya apa? Kaziyadati fi haqqil anbiya, seperti berlebihan, melebihkan atau menambah dalam hal terkait para nabi, awis salihin, atau orang-orang saleh, wa raf'ihim an qadrihim ila rububiyyati awil uluhiyyati, yaitu mengangkat derajat mereka dari kedudukan mereka sebagai nabi dan orang soleh menuju kedudukan sebagai Tuhan atau sembahan. Nah, ini namanya sikap ghulu, berlebihan, Bapak ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, betul tidak? Kita misalkan bikin sayur gulai gulai ikan atau apa, kan perlu garam kan? Ya tidak? Kita kasih garam 1 sendok kah,
Tapi kalau misalkan garam yang satu ini bagaimana Bapak? Garam kan sebenarnya kan untuk bikin gurih ya, bikin enak masakan kan. Tapi kalau udah berlebihan bagaimana? Dikasih satu gini garamnya, udah nggak enak lagi kan. Nah begitu pula ketika kita menghormati seorang secara berlebihan Bapak. Kita memang harus memuliakan seorang berdasarkan kedudukannya. Orang yang punya kedudukan ini layak dihormati. Itu berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Umirna an nunzilan nas manazilahum. Kami diperintahkan untuk menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Artinya orang yang punya kedudukan, ya kita anggap dia sebagai orang punya kedudukan. Orang yang punya jabatan, ya itu seperti itu. Jadi kita menyikapi pemimpin beda dengan rakyat biasa. Pemimpin punya kelebihan kan, dari sisi kedudukan, dari jabatan dan semacamnya. Nah, ini seharusnya memang sudah diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi kita harus memuliakan seorang yang punya kedudukan, betul. Tapi kalau memuliakannya secara berlebihan, ini sudah tidak bagus. Memuliakan orang bagus, tapi kalau berlebihan dalam memuliakan seorang, ini tidak bagus. Berlebihan dalam memuliakan seorang ya seperti sebagian orang Bapak, kalau misalkan mau ketemu orang yang dianggap dihormati sampai seperti ruku gitu, hormat begitu. Nah ini tidak layak. Ada lagi yang sampai sujud. Nah ini tidak boleh juga. Walaupun untuk menghormati bukan ibadah. Kalau untuk ibadah sepakat itu haram. Ya artinya itu syirik. Pelakunya musyrik, kafir ya. Kalau misalkan sujud dalam rangka ibadah kepada orang yang kita di depan kita gitu, misalnya kita nyaksikan ada seorang penguasa kah, presiden kah, raja, lalu kita sujud dalam rangka ibadah kepada dia, boleh tidak? Tak boleh, itu syirik, pelakunya musyrik, kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau seorang sujud bukan untuk ibadah, sekadar menghormatinya, memuliakannya, ini boleh tidak? Tidak boleh. Tapi apakah musyrik? Tidak, tapi itu dosa dan harus diingkari. Jadi ketika kita menghormati seorang, silahkan kita menghormati seorang, menghormati guru kita, menghormati pemimpin kita, silahkan. Itu tidak disalahkan, itu justru dianjurkan. Tapi yang dilarang adalah memuliakan secara berlebihan. Nah ini yang nggak boleh. Ruku di hadapan guru, sujud apalagi. Ada sebagian lagi sampai cium kaki, sampai naudzubillah min dzalik, gurunya tolong cucikan kaki saya, tampung airnya lalu minum, diminum. Ini terjadi pada sebagian tarekat sufi seperti itu. Gurunya itu diibaratnya udah kayak rasul saja, udah kayak apa ya, kayak orang ya, ibaratnya kayak rasul ya, kayak nabi ya. Karena kalau nabi badannya kan berkah. Makanya para sahabat kan ketika Nabi selesai wudhu, sisa air wudhunya apa? Diperbutkan, karena tahu itu berkah, dan memang ada hadisnya. Tapi kalau selain Nabi nggak seperti itu. Jadi jangan sampai kita mau ditipu oleh orang, oh ini berkah nih, misalnya minum apa nih sering ini. Ya walaupun keturunan Nabi. Keturunan Nabi manusia biasa, nggak ada kelebihan apa-apa, hanya saja dia keturunan seorang yang mulia, itu aja. Tapi kalau misalnya keturunan Nabi nih, dia keturunan Nabi, mulia kan? Tapi kalau pemabok, bisa kita muliakan? Nggak ada manfaatnya. Ada dua orang Bapak, yang satu keturunan Nabi, yang satu bukan keturunan Nabi. Ini keturunan Nabi ini, dia bahkan nasabnya jelas sampai kepada Nabi, tapi jarang sholat, rajin mabuk-mabukan, rajin judi. Sedangkan yang satu bukan keturunan Nabi, bahkan dianggap ras terendah di dunia, anggap ras terendah di dunia, tapi dia jaga sholat, tidak maksiat. Mana yang lebih mulia? Keturunan Nabi yang jarang sholat, atau bukan keturunan Nabi tapi rajin sholat? Iya, itu apa ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan nasabnya yang paling tinggi, enggak.
Ya, ketika seorang bertakwa, mau dari suku apapun, bangsa apapun, daerah manapun, dari manapun asalnya, dia orang yang mulia. Ya, tapi kalau orang keturunan Nabi, suku Quraisy, tapi jarang sholat, rajin maksiat, maka dia bukan orang yang mulia. Ya. Maka bapak itu ada yang sikap-sikap gulu, berlebihan terhadap gurunya, entah syekhnya, atau mungkin kiainya, atau ulamanya, dengan seperti itu. Gurunya minta dicucikan kakinya, dicucikan, airnya ditampung lalu diminum. Ada lagi untuk wudhu katanya. Bayangkan, seperti itu. Dan ini nyata, ya, bukan cerita dusta. Saya masih ingat, saya dapat ini bukan dari taklim begini, justru saya baca di majalah Tempo. Tempo atau Gatra tahun 93 atau berapa itu. Ketika itu saya masih SD, nggak begitu ini kan, SD itu artinya kan udah mulai suka baca gitu, berita-berita. Nah, saya lihat judulnya itu tentang sufi gitu, pokoknya di Gatra atau Tempo tahun 93. Saya lihat, apa ini? Di situ digambarkan tarekat sufi terbagi menjadi beberapa tarekat. Di antara tarekat disebutkan ada gurunya, ada gambarnya di situ. Dia lagi cuci kakinya, ditampung sama muridnya. Lalu setelah itu katanya diminum. Na'udzubillah min dzalik, Bapak ya. Kita berlindung kepada Allah dari tipuan iblis ya. Jangan sampai kita mau ditipu oleh iblis dan pengikutnya ya. Yang berkah itu cuma jasad para nabi. Kalau kita tidak punya berkah, jasad kita tidak punya berkah. Jadi kita jangan mau tertipu oleh orang-orang tertentu yang menjual apa istilahnya namanya demi dapat ini. Oh, saya ini keturunan nabi nih, maka sarung saya ini bisa dijual 10 juta, bekas siwak saya bisa dijual 5 juta. Nyata itu apa? Diobral itu. Jadi katanya ada bekas siwak Habib Fulan disebutkan. Habib itu katanya kan keturunan Nabi, walaupun belum kita pastikan benar atau tidak gitu. Kalaupun dia keturunan Nabi, tetap saja nggak ada keistimewaan apa bekas siwak dia dengan bekas siwak kita, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, sama-sama manusia biasa kan, ya kan? Bedanya kalau dia keturunan Nabi gitu aja. Ya, kalau kita bukan keturunan Nabi, tapi bekas siwak dia dengan bekas siwaknya Aldi, ya sama saja. Kalau dijual nggak, hakikatnya sama aja, nggak laku. Ya, tapi anehnya itu bekas siwak laku Bapak, sampai jutaan gitu. Nah, itu menunjukkan apa bangsa kita ini masih perlu banyak belajar ya, masih mudah ya Bapak ya. Dan herannya kok lakunya di Indonesia aja gitu. Di negara lain kok istilah gitu nggak ini ya, nggak muncul ya. Negara lain ada apa tarekat-tarekat sufi, ada pemimpin-pemimpin sufi ada, tapi yang istilah yang dinamakan habaib itu nggak ada di luar negeri ya. Di Arab nggak ada, ada Indonesia juga, heran kenapa ini. Ya itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi gulu ya. Ini diantara sifat orang jahiliyah, yaitu gulu, berlebihan kepada para ulama dan orang-orang soleh, berlebihan kepada orang yang punya ilmu dan orang yang punya kesolehan. Dan ini kata Syekh di sini jelaskan, fa ahlul jahiliyah walau fil ashkhas hatta rafa'uhum an qadrihim ila an ja'aluhum arbaban ma'allah. Orang-orang jahiliyah berlebihan terhadap orang-orang tertentu sampai-sampai mereka mengangkat derajat orang-orang tersebut dari kedudukannya, diangkat dari kedudukannya sampai menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan bersama dengan Allah. Maksudnya apa? Orang-orang ini bisa mengatur alam semesta, menurunkan hujan, menghentikan ombak, menghentikan ledakan gunung berapi. Ada seperti itu. Ada seperti itu Bapak. Yang seperti ini berarti sudah mengangkat orang tertentu sebagai tandingan bagi Allah. Karena yang bisa menurunkan hujan siapa? Allah. Yang bisa menghentikan gerakan ombak, yang bisa menghentikan letusan gunung berapi, Allah. Tapi ada orang zaman sekarang yang meyakini orang tertentu bisa begitu. Nah, berarti sikap berlebihan. Berarti orang ini, mereka sudah mengangkat orang tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Nah, ini Bapak, Syekh menyebutkan contoh
orang jahiliyah yang bersikap berlebihan kepada orang tertentu. Di sini kama ghalal yahudu fi Uzair wa qalu huwa ibnullah. Contohnya kata Syekh, seperti orang-orang Yahudi, mereka berlebihan. Mereka menyikapi Uzair, mereka bersikap berlebihan terhadap Uzair. Uzair ini orang soleh, ya, di kalangan orang-orang Yahudi di Bani Israel. Orang-orang Yahudi berkata, huwa ibnullah, Uzair ini adalah anaknya Allah. Wa kama qalatin nasara wa rafa'u Isa bin Maryam alaihi salam alaihi salatu wassalam minal basyariyah wa risalati ilal uluhiyah. Sebagaimana juga orang-orang Nasara bersikap berlebihan kepada Isa putra Maryam. Kok Isa putra Maryam? Isa ibnu Maryam. Ibnu itu biasanya kan ibnu Muhammad, ibnu Umar. Kok ini ibnu Maryam? Kenapa ini ahli? Kan nggak punya ayah, betul. Makanya disandarkan kepada ibunya. Dan dari sini juga para ulama ngambil istinbat, kalau seorang anak lahir dari bukan pernikahan yang sah, maka anak ini dinisbatan ke ibunya, bukan ke ayahnya, bukan ayah biologisnya. Dan seorang suami, seorang laki-laki sama perempuan zina, lalu hamil kan, lalu lahirlah. Nah setelah lahir, ini anak siapa nih? Binnya kemana? Misalkan ini laki-laki, bin apakah bin bapaknya yang biologis atau bin ibunya? Ibunya, kata para ulama. Jadi bukan disandarkan, misalkan anggap namanya misalkan Zaid bin, misalkan Zaid bin Umar, misalkan si perempuannya Fatimah, bukan Zaid bin Umar tapi Zaid bin Fatimah. Jadi sandarkan ke ibunya, bukan ke ayahnya. Kenapa? Karena bukan dari pernikahan yang sah, ya. Loh, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa jelas itu bukan apa pernikahan. Cuman artinya gini, para ulama ngambil istinbat hukum berdasarkan ini juga diantaranya. Ya, kita kembali lagi. Jadi orang-orang Yahudi bersikap berlebihan kepada Uzair dengan berkata Uzair itu anaknya Allah. Dan begitu pula orang-orang Nasara bersikap berlebihan terhadap siapa? Isa putra Maryam. Mereka mengangkat derajat Isa putra Maryam dari kedudukannya sebagai manusia dan Rasul menuju kedudukan sembahan dan Tuhan. Wa qalu, mereka berkata huwa ibnullah, Isa ini adalah anaknya Allah. Bahkan mereka menyatakan dia Allah itu sendiri. Jadi bagaimana nih? Jadi sebenarnya ada tiga atau ada satu? Ya tiga adalah satu, satu adalah tiga, kata mereka. Jadi gimana? Saya bingung. Ya kita juga bingung. Jadi kadang menjelaskan konsep itu sendiri bingung mereka. Jangankan kita, mereka sendiri untuk memahami tiga adalah satu, satu adalah tiga, bingung Bapak. Karena itu tentu saja bertentangan dengan fitrah manusia yang meyakini Tuhannya satu, ya. Nah, ini sikap orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa putra Maryam. Wa kadzalika qaum Nuhin lamma ghalau fis salihin. Demikian pula kaum Nuh tatkala mereka berlebihan, bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Wa sawwaru suwarahum wa tamathilahum. Mereka membuat gambar-gambar orang soleh dan patung-patung mereka. Tsumma abaduhu min dunillah. Lalu mereka pun menyembah orang-orang soleh tersebut selain Allah. Farafa'uhum ila martabatil uluhiyah. Akhirnya kaum Nuh itu mengangkat derajat orang-orang soleh ini sampai kedudukan sebagai sembahan dan Tuhan. Jadi orang-orang soleh ini kan sebelum Nabi Nuh diutus, Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, auhas syaitan ila qaumihim. Setan pun memberikan wahyu kepada kaum mereka. Wahyu di sini bukan wahyu dalam artian seperti wahyu kepada Nabi, maksudnya memberikan bisikan, atau istilahnya kalau bahasa Jawanya wangsit. Wangsit tuh ya. Jadi setan memberikan wangsit kepada kaumnya, buatlah patung di tempat-tempat
orang-orang soleh dulu berkumpul, lalu berilah nama patung tersebut dengan nama orang-orang soleh tersebut. Tujuannya untuk apa? Mengenang jasa mereka. Fafa'alu. Akhirnya, ini kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ketika menerangkan ayat surat dalam Nuh ini, akhirnya kaum Nuh setelah mendapatkan bisikan dari iblis, mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, ketika itu belum disembah. Jadi setelah dibuat patung, diberi nama ini Wad, ini patung Ya'uq, Suwa, Nasr. Tujuan untuk mengenang ini orang-orang soleh ini. Mereka punya jasa, mereka punya kebaikan, gitu aja. Padahal ini tidak pernah disuruh oleh para nabi sebelumnya, dan nggak pernah disuruh oleh orang soleh. Mereka membuat perkara baru dalam agama, ya. Mereka buat, kata Ibnu Abbas, tapi belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilm ubidat, hingga binasalah orang-orang itu, generasi yang membuat patung, dan ilmu agama pun dilupakan. Akhirnya patung-patung itu jadi sembahan. Lihat loh, tadinya cuma untuk mengenang, malah jadi disembah. Nah, ini talbis iblis, perangkap iblis. Jadi bapak-bapak, iblis itu tidak menjerumuskan manusia langsung ke yang parah, enggak. Jadi ketika iblis, sasaran iblis tuh kan ingin kita ini apa? Menemani dia kan di neraka kan? Dan iblis targetnya bukan cuma sekedar si fulan melakukan dosa kecil, enggak, dosa besar, syirik kalau bisa, kekafiran atau syirik. Nah, tapi kalau untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik langsung, mudah tidak? Butuh waktu kan, butuh tahapan, ya tidak? Nah, maka nggak bisa iblis langsung, wah kamu berbuat syirik, langsung sujud ke patung ini, sujud ke kuburan ini, sujud. Nah, bertahap, sedikit demi sedikit. Pertama dibuat, kamu bikin patungnya aja lah, patung orang soleh. Kamu tahu kan jasa orang soleh itu? Orang pikir, iya. Kalau kamu buat patung, nanti ibadah kamu jadi khusyuk, kamu teringat, si fulan gini. Ya tuh, iblis ngasih bisikan-bisikan gitu, dan orang yang dapat bisikan karena tidak punya ilmu, akhirnya anggap, iya bagus juga ya. Nah, iblis mulai menyesatkan dikit. Terus begitu aja, sampai jadi kebiasaan ibadah di dekat patung tersebut, ibadah dekat kuburan mereka, begitu aja terus. Lama-kelamaan ada anggapan, kalau kamu ibadah, sekedar ibadah di situ kurang pas, doalah kepada Allah di situ. Di mana? Dekat patung itu, dekat kuburan orang saleh itu. Nah, terus saja iblis gitu, nggak langsung ke syirik, perlahan-lahan. Terus sampai sudah terbiasa doanya kepada Allah di kuburan orang saleh. Begitu terus. Kalau udah terbiasa, ilmu udah mulai sedikit dilupakan, akhirnya iblis memberikan bisikan, kalau kamu ingin doa kamu cepat dikabulkan, nggak usah lagi minta kepada Allah, minta kepada orang soleh itu. Lihat tuh, akhirnya ujung-ujungnya ke syirik, bapak. Jadi iblis tuh nggak langsung menjatuhkan seorang ke syirik langsung, nggak, bertahap, bapak. Dimulai dari maksiat kecil-kecil terus sampai yang besar. Maka bapak hati-hatilah dari perangkap iblis ya, dia itu sangat licik. Nah, itu tentang perangkap iblis. Jadi kita lanjut lagi. Wa kadza ghairuhum min tawaifil musyrikin ilal yaum. Demikian pula kata Syekh ini, Syekh Shalal Fauzan, kelompok-kelompok musyrik lainnya hingga saat ini, hingga hari ini, yagluna fis shalihin, mereka bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Seperti apa contohnya? Syekh menyebutkan, wa yatufuna biquburihim, mereka tawaf di kuburan orang-orang soleh. Tawaf, seperti tawaf Ka'bah itu. Wa yadhbahuna lahum, dan mereka menyembelih hewan untuk orang-orang soleh ini. Wa yanzuruna lahum, dan juga bernazar untuk orang soleh ini. Lihat tuh, tawaf, nyembelih binatang untuk orang-orang soleh yang udah meninggal ya. Wa yanzurun, dan nazar untuk orang soleh. Wa yastaghithuna bil mauta wa yastanjiduna bihim, lalu mereka juga istighatsah, minta tolong kepada orang-orang mati dan memohon pertolongan kepada mereka. Yatlubuna minhum qada'al hawaij, mereka meminta kepada orang-orang soleh tersebut agar ditunaikan
kebutuhan mereka. Nah, lihat tuh. Dan ini sudah terjadi di zaman sekarang juga ada. Dan Imam As-San'ani dalam kitab Tathhirul I'tiqad an Adronil Ilhad, beliau menyebutkan di zaman beliau ada yang seperti ini. Sebagian orang datang ke kuburan-kuburan yang dianggap wali gitu, lalu nyembelih binatang, nazar kepada orang yang mati itu, orang soleh sudah mati. Nah, itu di zaman Imam As-San'ani sekitar 2 abad yang lalu. Nah, begitu juga zaman sekarang. Ada yang seperti itu dan ini harus kita ingkari, jangan kita biarkan. Ya, ini dosanya lebih besar daripada kita nyaksikan ada orang berzina di depan mata kita. Kalau kita nyaksikan ada orang, maaf nih, ada orang berzina di jalan itu, apa sikap kita? Marah kan? Wah, kurang ajar, ini zina. Nah, ketahuilah orang yang nyembeli ayam untuk jin itu lebih besar dosanya daripada orang berzina di jalan. Nah, ini kalau kita ngerti tentang bahayanya syirik, kita akan seperti itu. Tapi kalau orang nggak ngerti tauhid, nggak ngerti syirik, nyaksikan orang berzina marah luar biasa, nyaksikan orang berbuat syirik seperti loyo. Nah, ini menunjukkan dia tidak paham tentang tauhid, ya. Maka penting kita terus ngulang-ngulang masalah tauhid, ya. Nah, ini Bapak, ini contohnya sikap berlebihan kepada orang soleh, tawaf di kuburan. Dan ini zaman sekarang masih ada. Yang populer melakukan ini orang-orang Syiah. Jadi di Kufah, di makamnya Ali bin Abi Thalib, itu makam Ali bin Abi Thalib dibikin kubah. Setelah itu dibangun masjid. Jadi kuburannya di dalam masjid. Dan apa yang mereka lakukan terhadap makam ini? Tawaf. Seperti umat Islam tawaf di Ka'bah. Ada seperti itu. Dan mereka menganggap ibadah di situ adalah ibadah yang mulia. Semuanya berkah. Semua bagian masjid itu berkah. Sampai-sampai ada di antara mereka ada yang menjilat lantai tangga menuju masjid itu. Ada, silakan lihat di Google ya, di YouTube atau ada dokumentasinya. Jejak digitalnya ada. Jadi mereka menganggap semua bagian masjid yang di dalamnya ada kubur Ali itu berkah. Sehingga akhirnya tembok-tembok lantainya dijilat karena berkah. Nah, ini orang Syiah yang mempopulerkan Bapak, ya. Dan alhamdulillah Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak dipegang oleh orang Syiah. Seandainya yang megang Masjidil Haram, Masjid Nabawi orang Syiah, mungkin tembok-tembok udah penuh dengan ya, betul. Jangankan itu Pak, jangankan orang Syiah, yang sekarang dipegang oleh ini aja, kerajaan Arab Saudi, dinasti Saud aja sempat kecolongan, kadang karena saking banyaknya jamaah haji Bapak. Tentara kan sedikit, jadi untuk kontrol kan sulit kan. Nah, pernah teman saya nyaksikan langsung dengan mata kepala dia, ada orang lagi ketika tawaf musim haji itu beda dengan musim umroh. Selain musim haji, kalau selain musim haji, umroh itu aja udah padat kan, betul tidak? Kalau yang bagi yang pernah umroh itu lihat padatnya luar biasa. Maksudnya ketika umroh aja itu padat. Kita mau nyentuh Ka'bah, wah susah itu. Ini ketika umroh, apalagi musim haji. Tapi pernah teman saya nyaksikan lagi musim haji nih, ada orang mendekati Ka'bah gini, dijilat, disaksikan waktu itu. Padahal ya mungkin karena saking banyaknya jamaah haji kan, jadi tentara kan nggak bisa ngontrol semua kan. Seandainya ketahuan oleh tentara askar Saudi, langsung ditarik orang itu. Nah, tapi setidaknya alhamdulillah Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak dipegang oleh orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah yang megang nggak kebayang. Rusak Masjidil Haram, rusak Masjid Nabawi. Karena apa? Nanti semua orang mencari berkah dengan cara apa ya gitu. Semua bagian Masjidil Haram, Masjid Nabawi mungkin dijilatin atau di sebagian di keruk. Iya. Sampai-sampai di Mekah kalau nggak salah ada sebuah pohon sampai kering Bapak. Karena sebagian jamaah jadikan jimat. Jadi kayunya tadi kerik itu. Sampai kering. Itu seandainya ketahuan oleh askar langsung ditangkap itu. Cuma karena saking banyaknya jamaah haji, tentara yang ditugaskan sedikit, tidak seimbang, jadi tidak terkontrol, tidak terlihat. Tapi kalau terlihat langsung karena ada Bapak-bapak kalau ngelihat di YouTube
sebagian askar tentara Saudi yang menjaga Masjidil Haram, kadang ketika ada jamaah umroh atau haji tawaf, sebagian mereka pakai kalung jimat. Kalau ketahuan langsung ditegur, nggak boleh, langsung copot. Kadang dikalungkan ke anak kecil, langsung ditegur, ini apa ini? Langsung copot. Dan mereka nggak segan-segan, walaupun itu tamu istilahnya kan, tapi ketika melakukan kemungkaran langsung, oh maaf itu copot. Tegas Bapak ya. Cuma yaitu jumlah tentara berapa yang ngumpul, ribuan bahkan ratusan ribu, susah mendeteksi Bapak ya. Ya tapi setidaknya alhamdulillah yang memegang Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah dinasti Saud ya, sehingga akhirnya Allah berikan keamanan, berikan kenyamanan kepada jamaah haji sehingga mereka bisa menjalankan ibadah haji tanpa adanya kemungkaran dan kemaksiatan, terutama syirik Bapak ya. Jadi kita kembali lagi, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh, kepada nabi dan orang soleh, ini kebiasaan orang jahiliyah. Dan sikap berlebihan, kata Syekh di sini, Syekh Shalal Fauzan, fal ghuluwu yajurru ashabahu ila syirk. Sikap berlebihan ini Bapak akan mengantarkan pelakunya kepada syirik. Hati-hati. Sikap berlebihan bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik. Dalilnya apa? Walihada, kata Syekh, karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni kama atratin nasara bana Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku, kata Nabi. Ini Nabi berkata kepada siapa? Para sahabat, orang yang berilmu, para sahabat, orang yang soleh. Tapi walaupun begitu Nabi katakan apa? Jangan berlebihan. Nah kalau para sahabat saja dibilang jangan berlebihan, apalagi orang zaman sekarang ya. Kata Nabi, jangan berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam. Berlebihan, dipuji akhirnya dituhankan. Nah ini nggak seperti itu. Makanya Nabi Bapak menutup segala pintu menuju sikap berlebihan. Contohnya, ada seorang datang ke hadapan Nabi lalu berkata, anta sayyiduna, katanya gini, anta khairana wabna khairina wa sayyidana wabna sayyidina. Engkau adalah sayyid kami. Sayyid artinya apa? Pemimpin kami, dan putranya pemimpin kami. Dan engkau orang terbaik di antara kami, dan putranya orang yang terbaik di antara kami. Saya menanya, Nabi katanya pemimpin mereka dan putranya pemimpin mereka. Nabi orang terbaik di antara mereka dan putranya orang yang terbaik di antara mereka. Ada yang salah nggak ini? Nggak ada yang salah kan? Benar kan? Nabi kan pemimpin kita kan? Dan bapaknya beliau Abdullah ketika itu pemimpin Quraisy kan? Dan orang terbaik Quraisy kan? Benar tidak? Nggak ada yang salah kan? Tapi walaupun begitu Nabi hentikan ucapan itu. Kenapa? Karena khawatir akan mengarahkan pada sikap berlebihan yang membinasakan orang-orang sebelum kita. Makanya di sini Nabi nyatakan jangan berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Innama ana abdun. Lihatlah, Nabi berkata sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Fakulu, maka ucapkanlah abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya tuh Bapak, Nabi aja nggak suka dengan sikap berlebihan. Nabi nggak suka ada orang yang berlebihan dalam memuliakan beliau. Itu Nabi, apalagi selain Nabi. Makanya Nabi Bapak, di antara sikap Nabi itu nggak suka kalau beliau datang para sahabatnya berdiri. Misalnya gini, Nabi masuk sini, oh kita langsung berdiri. Dalam rangka apa? Nah, Nabi nggak suka seperti itu. Bahkan Nabi pernah berkata, man ahabba an yatamatsalahu rijalu qiyaman
falyatabawa maq'adahu minan nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka orang lain berdiri untuknya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Artinya Nabi nggak suka orang memuliakan beliau dengan secara berlebihan. Di antaranya apa? Ketika beliau masuk ke suatu tempat, orang-orang berdiri. Kayak gitu aja Nabi nggak suka. Apalagi kalau menyaksikan orang zaman sekarang. Datang pemimpin, langsung ruku kayak gini. Tentu mungkin Nabi kalau tahu itu langsung diingkari. Dan masih banyak lagi Bapak, sikap berlebihan yang dipraktekkan oleh orang-orang zaman sekarang. Dan ketahuilah sikap tersebut sikap yang salah, dan itu termasuk sifat orang-orang jahiliyah. Ya, mungkin itu saja Bapak ya. Dengan ini selesai kita dari sifat jahiliyah yang ke-13, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang berilmu dan orang-orang soleh. Ya, berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk sifat yang ke-14. Sifat jahiliyah yang ke-14 yaitu nafyuhum al-haq wa itsbatuhum batil. Menolak kebenaran dan menerima kebatilan. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Kebenaran ditolak, kebatilan malah diterima. Kebenaran ditentang, malah kebatilan disambut. Nah, ini sifat jahiliyah yang harus kita jauhi. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.